Terima kasih. Monggo. Iya, saya Um, sependapat tadi dengan Pak Darnowo ya. Pak Kustur. Iya, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu benar sekali. Dan itu saya udah lama memikirkannya, kenapa kok bisa begitu ini seperti itu. Ternyata setelah kita merenungin gitu ya, merenungin begitu lama gitu ya, akhirnya saya juga mendapatkan jawaban dalam diri saya sendiri gitu. Tapi itu belum tentu benar seperti itu. Nah, menurut kejadian tadi kan yang diterangkan oleh Bapak Hernawa tadi itu kan setelah terbentuk jasad gitu kan, kemudian, di alam kandungan itu ditiupkan ruhku gitu ya. Artinya bukan diciptakan, ya seperti itu, tapi ditiupkan gitu ya. Berarti, kalau ditiupkan bukan ciptaan gitu seperti itu ya, seperti itu. Tapi kutiupkan ruhku ya seperti itu. Itu seperti itu. Maka bukan kuciptakan rohku, bukan ya, seperti itu, tapi kutiupkan rohku kepada si cabang bayi itu. Maka, eee, akhirnya saya menyimpulkan bahwa siapa yang mengenal dengan roh yang ditiupkan kepada diri manusia itu, maka kenal dengan Tuhannya, karena sama gitu, seperti itu ya. Antara roh yang ditiupkan dengan dirinya sendiri itu sama gitu, seperti itu. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirimu, maka akan kenal dengan, Tuhannya, seperti itu. Itu logika saya seperti itu, seperti itu. Kemudian mengenai cahaya ya, itu memang benar sekali ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa, kehidupan ini adalah dualitas gitu ya. Ada siang, ada malam, ada syariat, ada hakikat, ada apa namanya, ada laki, ada perempuan. Demikian juga dengan cahaya ya, yang bersifat materi dan cahaya yang bersifat batin ya, seperti itu. Jadi memang betul, cahaya itu kalau di ranah material gitu ya, seperti itu, yang bisa dibengkokkan itu, dibiaskan itu memang cahaya materi gitu ya. Tapi ada cahaya yang tidak bisa dibengkokkan, seperti itu. Nah itulah nurin ala apa, nurun nurun ala nurin ya, seperti itu. Cahaya di atas cahaya. Dan sekali lagi tidak semua orang akan, apa namanya, mmm, akan mendapatkan, eee, apa namanya, pengalaman yang seperti itu, kecuali yang dikehendakin, seperti itu. Karena pun saya juga, pernah bertanya kepada guru, "Pak guru, tahu-tahu saya melihat nur itu," katanya seperti "apa menurut apa menurut Pak guru?" Beliau menjawab, "Hati-hati," katanya, "hati-hati, Dur," katanya. Karena, bisa jadi itu bukan bukan cahaya yang sejati. Cahaya yang sejati, cahaya yang bagaimana? Ya cahaya yang bisa menembus apapun gitu ya, dan tidak bisa dibelokkan, seperti itu. Makanya apa namanya, di surat At-Tahrim 8 disebutkan, ada doanya juga itu, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli qadir." Ya Tuhan kami katanya, "Ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jadi kita memang memang, makhluk cahaya sebenarnya seperti itu ya, sebenarnya gitu ya. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar itu seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Mas Sudrajat tadi itu benar gitu ya. Ketika, "Iqra, bacalah kami," apa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi saat di apa, saat bertahan dulu di Gua Hira? Apakah tulisan yang seperti yang tertulis Al-Quran sekarang? Tidak, gitu, seperti itu. Karena membaca itu tidak mesti harus, membaca tulisan gitu ya. Melihat, mendengar itu juga membaca gitu ya. Memikirkan juga membaca, seperti itu. Seperti cuman masalahnya dari bacaan itu ya, kalau kalau ilmu teknologinya itu diolah dari seperti itu menjadi nanti menjadi tulisan seperti itu. Ya, seperti terolah gitu seperti itu, akhirnya berbentuk tulisan seperti itu. Nantinya kepada para sahabatnya seperti itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri
nggak bisa menulis gitu, seperti itu ya, seperti itu. Jadi benar sekali apa yang katakan Pak Enoro tadi itu, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka akan kenal nama Tuhannya, seperti itu. Itu benar gitu ya. Karena eh, apa namanya, saya istilahkan misalkan ini sekarang ada lampu di sini, di depan saya ada lampu. Saya tutup dengan ini, dengan apa namanya, dengan kertas gitu ya, dan kertas. Maka cahaya lampu itu nggak tembus kepada kita. Manakala kertas itu saya bolongin gitu ya, maka ada sebagian cahaya yang tembus, yang saya melihat lampu itu. Nah, itulah mungkin analogi bahwa itulah yang yang ditiupkan oleh Tuhan gitu, sepertinya, "Kutiupkan rohku," ya, seperti ya. Jadi barang siapa yang mengenal rohmu atau rohku, maka kenal dengan Tuhan, kan seperti itu. Menurut saya sih seperti itu aja analoginya, biar mudah dipahami. Mungkin gitu Pak Imam Sudrajat, monggo dilanjut. Barangkali ada teman-teman yang akan berkomentar atau bertanya atau apapun, monggo silahkan. Kalau boleh saya ikutan. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mendengarkan apa yang sudah dibahas juga dari pemaparan Pak Imam. Nah, dengan apalagi dengan booster lagi tadi, itu meyakinkan bahwa manunggaling kawula lan Gusti itu sejak roh masuk kepada janin kita masing-masing. Nah, itulah yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Itu aja, matur nuwun. Pak Bambang, silakan dari tadi. Iya, Pak Imam. Apa itu, saya tidak menanggapi apakah Islam itu dalam arti kata ini artinya damai, gitu ya. Artinya bukanlah dalam arti agama, gitu ya. Islam sendiri itu berarti damai, gitu ya. Jadi kalau kita artinya untuk artinya kembali, itu memang diperlukan kedamaian dalam hati kita. Dan itu boleh jadi umpama katakan benar, gitu ya. Nah, untuk itu artinya katakan, oh kita itu bagi pandangan saya, oh ini kalau ini benar ya, katakan oh perjalanan kita itu dalam prosesnya itu kita itu banyak hal yang bersifat psikologis, gitu ya, psikologis yang membebani kita itu dengan syarat demikian itu, sehingga perlu hal-hal yang bersifat bundelan-bundelan atau bersifat psikologis ini perlu kita tanggalkan, kita pelajari, kita tanggalkan, begitu ya. Nah, inilah dengan artinya menanggalkan ini dengan lega menjadi damai, gitu ya. Nah, saya pikir begitulah artinya ya. Oh, dalam prosesnya itu kok kita itu perlu hal-hal yang bersifat psikologis yang kita alami ini, oh itu ditanggalkan memang pada akhirnya dalam alam kematian lah, atau dalam alam ini kalau bisa. Oh, itu yang kita pelajari sekarang, kita pelajari dan besok ya masih kita pelajari juga, begitu ya. Sekian saja. Silakan Pak Imam. Iya, terima kasih. Islam itu yang tahu asal katanya Mas Gustur, tapi berisi poinnya, bahasa Arabnya saya lupa, pasrah dan selamat, berserah diri untuk selamat, selamat dunia akhir. Jadi pengertiannya itu yang perlu kita pahami. Perihal nanti ajaran Islam versi Rasul Muhammad, tentunya kitab sucinya ada di Al-Quran. Jadi semua ajaran itu yang menuju keselamatan dunia akhirat dengan menyerahkan diri sepenuhnya tanpa ego, kurang lebihnya
akan bisa membawa keselamatan dunia akhirat. Terlepas nanti masing-masing umat akan memilih ajaran menurut guru, panutan, atau siapa, tergantung di mana mereka berada, lingkungan, dan mungkin orang tuanya. Jadi tidak akan mempermasalahkan karena kita berbicara spiritual, meskipun bisa lewat jalur agama masing-masing. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Boleh saya tambahkan? Monggo silakan. Silakan. Silakan ditambah. Tambahkan dulu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Dari cerita tadi, seperti yang Pak Imam ceritakan panjang lebar, sama Pak Gus Dur, dan yang lain-lain, intinya adalah seperti yang dikatakan di kalimat pengantar secret doktrin yang ada di teosofi, mengatakan bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Ya, kebenaran itu ada di mana-mana. Sekarang tergantung pada kita aja bisa melihat kebenaran itu atau tidak. Memang bagi beberapa orang seperti yang tadi dikatakan, kalau semua dianggap sebagai materi ya mungkin tidak bisa melihat. Apalagi kalau melihat yang paling berkuasa itu sifatnya imateri, atau bila perlu dikatakan energi, atau dikatakan energi potensial. Kalau kita masih bicaranya material, ya tidak mungkin bisa ketemu. Nah, ujung-ujungnya dari cerita tadi, kelihatannya untuk ketemu dengan yang maha, yang absolut, saya kira kita harus mengalami yang namanya kematian agung. Bagi saya, istilah kematian agung itu adalah kita harus dalam kondisi hidup ini, tapi kita bisa merasakan itu kematian atau ketiadaan. Yaitu kalau menurut saya dulu di meditasi, kita masuk dalam kondisi yang tidak ada apa-apanya. Sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada materi, tidak ada apa. Kalau dikatakan kosong, lebih dari kosong. Itu masuk kepada kondisi yang imateri. Nah, itu mungkin kalau di kejawen mungkin dikatakan suwung bisa, kalau mungkin dikatakan sudah kita menyatu juga bisa, atau katanya ingsun juga bisa. Jadi kelihatannya kita semua sama. Kalau kita sudah melihat adanya kebenaran di mana-mana, dan kebenaran itu biasanya membentuk suatu garis merah, benang merah, di mana kalau kita mau ketemu dengan yang absolut tersebut, kita tidak bisa bicara materi, tapi kita harus masuk ke dalam yang sifatnya imateri, di mana imateri itu kalau diceritakan sudah jadi materi, kalau sudah diberi nama sudah jadi materi. Nah, kalau sesuatu yang absolut itu kan tidak bisa diberi nama, tidak bisa diceritakan. Jadi ya itu masuk kepada kematian yang agung, atau nama lainnya kondisi yang tidak ada apa-apanya. Ya tidak ada apa-apanya sudah. Kita juga tidak ada apa-apanya juga. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dr. Dani. Saya Pak ya? David? Ya. Mungkin saya akan masuk juga ya. Ya benar, Pak Kang Dani. Itu benar itu. Bahwa yang namanya kematian agung itu di Islam pun juga dicontohkan, diceritakan juga. Kalau di ranah tarekat itu ada yang namanya antal maut qoblal maut, ya. Jadilah belajar mati sebelum engkau mati, ya. Seperti itu. Itu metodenya sama. Makanya saya katakan tadi itu siapapun menuju Tuhan tuh silahkan aja caranya seperti apa. Banyak cara seperti itu. Itu benar gitu seperti itu.
yang dikatakan oleh Pak Dr. Dani tadi itu memang sangat benar sekali ya seperti itu ya. Jadi memang ketika kita sudah tidak mengaku diri kita siapa gitu ya, hilang ya, makanya muncul yang namanya fana. Nah, ketika kita sudah nggak ada gitu ya, nah baru itu bertajalli itu Tuhan sendiri. Tetapi sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa itu bukan zatnya ya. Bukan zat Tuhan, tapi sifat. Kalau saya pribadi mengatakan itu sifat keagungannya ya, sifat keagungan gitu ya. Kalau zatnya nggak mungkin karena di Al-Quran juga disebutkan Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya ya, tidak ada yang. Jadi artinya kalau masih bisa difikirkan masih ini itu bukan seperti itu. Itu pemahaman saya. Nah, terus kepada Pak Bambang itu benar ya, Islam itu berasal dari kata aslama gitu ya, seperti itu. Aslama itu selamat, damai. Itu benar itu. Makanya orang yang diminta itu barang apa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam, berserah diri maksudnya. Bukan beragama Islam ya, nanti salah tafsir nanti seperti itu. Kalau orang-orang yang tidak bisa memahami dari dua sisi, dari segi sisi syariat dan hakikat, maka yang terjadi ya itulah pemahaman ya beragama Islam akhirnya merasa nomor satu akhirnya seperti itu. Padahal memang dari dulu juga yang namanya yang dibawa oleh para nabi itu Islam sebenarnya. Islam artinya orang yang mampu berserah diri kepada Tuhan yang esa seperti itu. Dari zaman Nabi Adam itu sudah Islam semua gitu seperti itu. Ya, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja seperti itu ya, seperti itu. Itu pemahaman saya Pak Bambang. Mungkin begitulah mungkin Pak Bambang ya. Terima kasih. Mangga dilanjut. Boleh saya tambahkan sedikit? Monggo silakan. Ya, monggo. Terima kasih. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam ke-99 sifat Allah itu yang ke-75 dan 76 itu bahwa Tuhan itu maha nyata dan maha gaib. Ya, sifat ke-99 Allah itu yang 75 dan 76. Ya, Itu zahir dan batin ya. Ya, itu Zahir maha nyata dan maha gaib. batin. Ya, dari sudut pandang mana kita melihat akan ke maha nyataannya dan ke maha gaibnya. Itu aja, matur nuwun. Pak Imam, ada tanggapan? Iya, lagi lihat ini ada sahabat Bunda Mus. Selamat malam Bunda Mus. Tolong di print screen ya ini gambar saya. Ini sahabat dari Pemalang, Bunda Mus. Print screen nih. Ya, mohon izin lagi sedikit menambahkan dari Saudara Dani Surabaya sudah menyebut secret doctrine itu dari ajaran yang sangat tinggi menurut yang mengikuti atau penganut Sufi, mengajarkan kearifan ilahiyah. Dalam secret doctrine, boleh saya tambahkan pesan dari Nyonya Habib Blavatsky agar kita selalu waspada kepada yang tidak kelihatan. Waspada kepada yang tidak kelihatan. Dalam tulisan sudah saya sebutkan,
3 surat bahwa Allah itu selalu mengawasin kita manusia. Apakah yang tidak kelihatan itu Allah atau malaikat atau siapa yang jelas tidak tertangkap oleh panca indera? Itu yang pertama. Kemudian Nyonya Blavatsky, pendiri teosofi sebagai ajaran kearifan ilahiyah, itu amat sangat menekankan kebersihan hati, moral, karakter, ya, dalam istilahnya akhlakul karimah, dengan ciri-ciri diantaranya tawadu, sabar, ikhlas, welas asih, jujur, dan seterusnya. Menghimbau kepada anggota teosofi yang hadir agar ketika belajar teosofi, tentunya sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi dari kitab suci Al-Quran, harus wajib mengutamakan kebersihan hati. Ini mungkin justru menjadi salah satu poin penting dari kesimpulan malam ini. Hati yang bersih dimulai dengan melatih karakter yang baik. Jangan coba-coba memaksakan diri untuk mengotorin hati dengan perbuatan-perbuatan amoral. Apalagi yang merasa sudah diinisiasi atau dilantik istilahnya di teosofi, amat sangat pasti akan mengganggu perjalanan kita, perjalanan batin kita. Dan aspeknya kalau ada yang aktif di organisasi akan mengotorin organisasi itu sendiri, istilahnya perwatin. Saya singgung sekali lagi, kenapa apapun ya harus mengutamakan karakter, kebersihan hati, karena pada saat proses sakaratul maut yang diharapkan dalam kondisi Islam, ya, pasrah besar diri untuk selamat di akhirat, harus sering dilatih pikiran-pikiran yang lurus. Diharapkan menurut saya pribadi, saya ulang lagi, agar bisa loncat ruh masuk ke alam yang cukup tinggi atau alam yang luhur. Jangan di alam yang alam-alam yang rendah. Itulah kenapa tadi sudah ditanyakan oleh Kang David, punya pengalaman gaib saya belum banyak atau katakanlah mungkin belum ada, tapi pengalaman dari keluar dari pekerjaan 2 kali, ini kan pengalaman yang katakanlah gila, ya. Tapi itulah yang terjadi pada diri saya. Kenapa malam ini justru saya jawab 2, agar mempersiapkan diri pada saat proses sakaratul maut, mudah-mudahan bisa khotimah sebagaimana yang ada di surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, hendaklah engkau kalian jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang kedua, setelah masuk di alam sana, tentunya harus belajar lagi, akan lebih mudah ketika hati sudah terlatih cukup bersih, dengan moral yang baik, akan memudahkan, mempercepat, tidak lama belajar di sana, masuk ke alam yang lebih luhur lagi. Jadi, di alam-alam luhur sangat berlapis-lapis, dan keindahan dan keagungannya tidak bisa diuraikan, digambarkan dengan otak kecerdasan manusia. Ini 2 poin yang saya dapatkan dari benang merah beberapa buku yang saya dapatkan. Poin yang ketiga, untuk melihat dalam arti aspek meditasi masuk ke alam astral dan seterusnya,
sementara tanda petik saya belum mengalami, tetapi saya bisa dan harus bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap saat. Ketika lengah, saya pasti jatuh. Ketika saya lupa, saya pasti jatuh. Artinya pasti jatuh akan berbuat amoral, akan menghalalkan segala cara demi tujuan kepentingan sesaat di dunia. Ini amat sangat merugikan dan mengganggu di dalam perjalanan roh saya untuk masuki setelah badan jasmani ini selesai kontrak di dunia. Demikian 3 poin yang saya tambahkan, biar tidak lupa saya sampaikan sebelum ditutup. Terima kasih tambahan saya, Kang David. Baik, terima kasih. Kayaknya sisa 2 menit. Ini udah sekalian kata penutup, Pak Imam. Iya, 3 poin penting, bukan kata penutup. 3 poin yang saya dapatkan, saya sempat saya utarakan, yang mudah-mudahan juga merupakan bagian kesimpulan malam ini. Silakan, ada waktu barangkali bisa menambahkan dari kadang yang lain. Mungkin kita ke materi yang terakhir, materi tentang paling bawah. Ada hang, sorry. Silakan dilanjut. Kalau Pak Bambang, silakan nambahin. Makanya saya ngomong begini ya, artinya hal psikologis itu hal-hal keiri hatian, kebencian. Artinya oh itu kan ini yang kita lakukan ya. Oh itu tuh kan menjadi ikatan kita. Artinya itu salah satunya lah. Banyak hal itu ya. Nah, kalau kita mati, hal itu tuh harus kita kita tanggalkan. Tapi penanggalan ini tidaklah bisa seketika gitu ya. Atau bisa juga sekarang ini kita tanggalkan, tapi umumnya enggak, begitulah. Makanya juga artinya banyak peristiwa kematian itu maupun hidup itu kita itu mengalami hal demikian ini. Seperti halnya artinya ada buku yang dikarang oleh siapa Herwiyatno ini artinya hidup tidak lenyap hanya berubah begitu ya. Itu kan berisi hal-hal yang bersifat begitu. Artinya ini hal-hal yang bersifat kaitan dengan kematian dari hambatan kematian yang dirasakan ya artinya yang dialami oleh orang ini akan merupakan halangan bagi orang ini untuk menghadap Tuhan begitu ya. Nah, ini biasanya itu ya dengan prosesnya itu nanti pada saat itu ya hilang juga artinya ini akan tanggal begitu ya. Itu dengan cara-cara yang ini itu ini akan tanggal juga artinya itu namanya Herwiyatno gitu artinya orang orang Katolik boleh jadi dulu di seminari Blitar gitu ya. Terus katanya sekarang di Tangerang gitu ya. Herwiyatno ini hidup tidak lenyap hanya berubah. Ini salah satunya artinya kisah-kisah daripada dirinya dan dia itu melakukan hal-hal pertolongan terhadap jiwa-jiwa yang tidak hidupnya itu mengalami hambatan begitu ya. Ini anehnya. Itu.
Nah, saya artinya melihat ini, artinya kita itu banyak mengalami hal-hal yang dikatakan hal-hal yang psikologis ini, bukan saja kebencian, keiri hatian, artinya hal-hal pokoknya hal yang psikologis lah, artinya berkaitan dengan pikiran rendah kita, ya. Itu akan pikiran kama manas lah, kama manas itu ya, kama manas. Jadi artinya pikir kama dan manas rendah dalam pengertian itulah artinya ini. Bahkan artinya manas luhur, kalau manas luhur itu enggak menghambat lah, artinya itu akan mendorong kita semakin maju, artinya yang dikatakan Pak Imam itu. Nah, jadi hal yang bersifat psikologis itu akan menarik kita semakin cepat pada awalnya ya boleh jadi lurus-lurus saja ya artinya, tapi nanti semakin suatu saat akan mengalami hal yang dikatakan artinya budi atau artinya atma itu akan merupakan artinya kurva eksponensial begitu ya, untuk artinya hal itu akan terjadi yang seperti katakan Pak Imam dalam prinsip doktrin itu, artinya itu akan kita alami. Tapi ya begitulah, sudah ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kayaknya waktu juga yang akan mengakhiri. Umi, silakan mau melakukan invokasi bentuk daya kasih sayang. Terima kasih Pak David. Marilah Bapak dan Ibu semuanya kita akhiri kegiatan kita studi bareng malam hari ini. Terima kasih Pak Imam Sudrajat yang berkenan mengisi di malam hari ini. Semoga kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang yang dapat membimbing menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi-Mu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersukacita mengalami pelukan kasih sayang-Mu meskipun di tengah-tengah kesusahan atau penderitaan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat bergerak kembali dan mengabdi kepadamu. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam, Mbak Umi, semuanya. Rahayu Terima semuanya. kasih. Rahayu. Ayo. Kasih. Terima Terima kasih Pak kasih Imam. Pak Joko Yuyun. Semuanya. Semua Pak. Salam rahayu. Bu Maria, terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Umi. Allah. Pak Bambang Murdoko, terima kasih. Pak Dedi, Pak Sugiran, Pak Susanto ternyata hadir juga malam ini. Hadir, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Pak Halim, terima kasih. Bu Maria, Bu Wayan ya, Bu Muslifa, Bu Cian Murwani ini asli ya. Bu Nani, terima kasih. Karena waktunya sudah malam, selamat beristirahat. Pak Ernawa, wah muncul ini. Terima kasih Pak Ernawa atas kehadirannya. Pak Imam Sudrajat, terima kasih sekali. Rahayu. Mohon izin untuk menutup. Oh, Pak Halim juga. Terima kasih Pak Halim. Mohon izin NL, nggih. Selamat beristirahat.